Pendidikan adalah kunci kemajuan sebuah bangsa. Di Indonesia, berbagai kebijakan telah diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tapi bagaimana penerapan itu berjalan di tingkat daerah, khususnya di Kota Surakarta? Dalam video ini, kami berbincang langsung dengan anggota DPRD Kota Surakarta untuk menggali pandangan mereka mengenai sistem pendidikan yang ada, tantangannya, serta harapan ke depannya. Selamat sore Ibu Siti ya. Sore. Kita dari mahasiswa Politeknik Agni. Ya. Wawancara Ibu terkait sistem pendidikan di sekolah negeri di Indonesia sekarang. Boleh. Ibu boleh perkenalan dulu Ibu. Oke. Jadi saya Siti Musliha. 28 Januari 71 lahirnya, jadi sudah 55 tahun ya, pralansia ini. Terus jabatan terakhir saat ini di Komisi 3, anggota Komisi 3 DPRD Kota Surakarta periode yang ketiga. Dari fraksi apa? Partainya PDI Perjuangan. Anak metal. Ya. Ketiga mahasiswa ini mau tanya-tanya ke Ibu seputar sistem zonasi, afirmasi dan yang lainnya. Siap. Boleh ke zonasi langsung Ibu ya? Boleh. Yang bertanya itu ada latar belakangnya kebijakan sistem zonasi sekolah di Indonesia, di sekolah negeri Indonesia itu apa sih? Jadi ya, secara prinsip hal yang melatar belakangi kebijakan pemerintah ini adalah untuk pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, supaya apa, tidak terjadi pengumpulan siswa-siswa berprestasi di sekolah A dan juga yang tidak berprestasi di sekolah lainnya. Karena sebelumnya terjadi sekolah favorit dan sekolah non favorit. Sekolah favorit diburu oleh anak-anak yang memang berkualitas ya, yang memang benar-benar dia pintar berkualitas, itu pasti pinginnya masuk ke sekolah X ini, yang notabene akhirnya disebut sebagai sekolah favorit. Sementara sekolah-sekolah yang lain dianggap non favorit. Nah, ini sekolahnya anak-anak yang nggak pintar begitu. Nah, itulah hal yang melatar belakangi sehingga pemerintah kepingin kualitas pendidikan itu merata untuk semua warga negara Indonesia begitu, biar tidak mengumpul di satu titik. Sistemnya tuh kita ikut di negara lain apa emang baru buat di Indonesia Ibu? Iya, kalau di luar negeri kan memang sudah lama ya. Sudah lama ya. Di tempat kita ini kayaknya belum lama ya. Jadi memang banyak hal sih baik dan positif dan negatifnya ada ya. Namanya sebuah kebijakan pasti ada pro dan kontra, ada sisi baik dan tidak baiknya gitu. Langsung aja pertanyaan kedua ya Bu. Ya. Kalau tanggapan Ibu tentang fenomena manipulasi domisili kan itu banyak kan? Ya. Nah, itu gimana Ibu? Nah, inilah efek dari sebuah kebijakan zonasi. Sistem zonasi itu ternyata menimbulkan dampak. Karena apa? Hal yang utama sebagai bahan pertimbangan anak untuk bisa masuk ke sekolah hanya domisili, tidak ada yang lain, hanya domisili. Sehingga hal ini disalahgunakan oleh sebagian oknum ya untuk membuat surat domisili palsu. Jadi semestinya bukan palsu ya, surat domisilinya asli, tapi kebenaran surat domisili ini yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan di Solo ada sekolah X begitu, orang tua murid dari luar kota pengen anaknya sekolah di sekolah X, sehingga dia membuat surat domisili yang aslinya asli tapi materinya palsu. Dia domisili di luar kota tapi minta ke perangkat wilayah di situ untuk dibuatkan surat domisili. Nah, kembali juga ada oknum yang memanfaatkan situasi seperti ini. Ada orang-orang yang mau membuatkan surat seperti ini dengan berbasis biaya, itu ada. Jadi ini sudah mulai banyak dimanfaatkan. Banyak ya Bu. Kalau pemerintah sebenarnya udah cover
namanya ya, udah menanggulangi itu belum sih? Sudah. Jadi untuk menanggulangi hal ini pemerintah sudah bikin kebijakan. Bikin kebijakannya apa? Domisilinya minimal sekian tahun di tempat itu, dan KTP-nya harus dengan kakaknya harus dengan orang tua. Jadi tidak boleh nunut KTP. Biasanya nunut kakak. Si anak ini biasanya dinurutkan kakak dengan orang-orang yang radiusnya dekat dengan sekolahan, yang tinggalnya secara radius dekat dengan sekolahan. Nah, untuk antisipasi hal ini, pemerintah sudah punya kebijakan, dibatasi minimal sekian tahun tinggal di wilayah tersebut, dan juga adalah keluarga inti. Jadi bukan nitip tinggal seperti Sekarang itu. susah banget ya Bu untuk Ya, mungkin udah kurang. ya berkurang lah dengan kebijakan itu, jadinya kan berkurang. Kita tidak mau ada masyarakat yang terugikan, artinya dia tinggal di sebelah sekolahan tapi malah nggak dapet gitu ya, karena ya akhirnya jarak 300 meter pun bisa nggak keterima, kan lucu. Masa 300 meter nggak terima, 500 meter apalagi dari sekolahan. Itu karena saking semakin dekatnya titip kakak itu tadi, istilahnya titip kakak. Pertanyaan zonasi yang ketiga tuh, sebenarnya menurut Ibu tuh efektif mana sistem zonasi sama sistem UN itu dulu? Iya. Kalau saya pribadi loh ya, ini pendapat pribadi. Kalau saya pinginnya kembali ke dulu. Anak-anak supaya punya effort, semangat untuk berjuang. Bener banget. Ya, saat sekarang kan nggak ada ujian, yang penting lulus. Nanti masuk sekolah pun yang berperan hanya jarak. Tidak ada semangat, effort untuk berusaha, dapat nilai bagus, itu nggak ada. Untuk smart tidak ada, karena memang ketika sekolahku sudah ketika rumahku dekat dengan sekolah, selesai kan gitu. Kalau saya pribadi senang kembali ke masa lalu, kebijakan yang dulu. Kebijakan sekarang diganti yang ke dulu tuh udah nggak mungkin bisa lagi ya Bu? Bisa saja, sangat bisa, tergantung Menteri Pendidikan membuat kebijakan apa. Sekarang kan UN mau dilaksanakan lagi. Mau dilaksanakan lagi sebagai syarat untuk bukan kelulusan, tapi syarat untuk dapat sekolah. Cuman itu, ini sudah mulai lagi. Tapi zonasi masih? Sementara masih zonasi juga masih. Cuman ini sudah ada wacana UN. Kayaknya tahun depan sudah ada UN lagi. Mungkin ya. Saya pokoknya ini mendengar tahun depan sudah mulai ada UN lagi. Tergantung kebijakan pemerintah ini nanti yang mana yang mau diambil. Tapi sudah ada ujian lagi. Ya, kita kalau masyarakat tuh bisa nge-vote gitu nggak sih? Bisa saja nge-vote keinginannya seperti apa, bisa. Banyak cara untuk menyampaikan aspirasi. Datang ke DPRD misalkan, bikin sebuah gerakan, kan sekarang era medsos, bikin sebuah gerakan di medsos, apa gitu. Jadi sangat memungkinkan. Nah, kalian yang anak-anak muda harusnya mulailah, kan sudah ini lagi ya, sudah nggak perlu lagi masuk sekolah SMP, SMA. Tapi mungkin anak-anak kita nanti, anak-anak atau adik-adiknya kalian kan bisa itu, dimulai dari sebuah keinginan masyarakat, sangat bisa memungkinkan. Nah, yang paling seru ya demo ya misalkan, itu kan juga cara penyampaian hak saja toh, hak berpendapat. Demo itu boleh. Kita sudah demo. Oh iya, sudah. Kita kesampaian. Kan maksudnya kan ya ingin mendengar ya. Iya, banyak cara untuk menyampaikan aspirasi, pendapat dan gagasan. Oke, siap. Pertanyaan pertama, tujuan utamanya dari penerapan jalur afirmasi di PPDB Kota Solo itu dari siapa dan yang termasuk sasaran utama jalur ini? Jadi ini
sistem penerimaan siswa baru PPDB di Kota Surakarta itu kan memang sekarang itu sistemnya zonasi. Tetapi dalam zonasi itu memang ada persentase khusus untuk anak-anak yang pakai jalur prestasi. Aku rasa persentasenya saya nggak lupa, tapi nanti bisa dicek. Ada jalur prestasi ada, terus jalur kepindahan ada, terus jalur afirmasi ini ada. Jalur afirmasi itu seperti apa? Ini diperuntukkan untuk anak-anak yang memang masuk di SK Bakin atau dalam kelompok rentan miskin. Kan ada ininya ya, ada SKM, ada surat ketetapan menterinya ada bahwa keluarga X ini masuk dalam P1 atau P2 prioritas ya, prioritas 1, 2, atau 3 gitu ada. Sekolah-sekolah itu kalau mereka memilih jalur afirmasi seperti ini ada kuota khusus, jadi memang kuotanya ini orang yang memang secara finansial kurang mampu dalam SK-nya. Tetap ada kuotanya berarti? Ada 30% kalau ini, aku ingat itu 30% afirmasi itu. Dari total 100% afirmasinya itu 30%. Terus si perpindahan 5%. Prestasi juga ada sendiri. Sisanya baru dizonasikan gitu. Ini kalau yang selanjutnya belum tahu ya Ibu? Yang mana? Tahun depan. Tahun depan kurang tahu, tetapi saya sudah mendengar akan ada UN lagi. Seru tuh. Seru, akan ada UN lagi. Jadi, terus Masuk ke pertanyaan kedua ya. yuk. Kan di lapangan sering muncul kasus siswa dari keluarga tidak mampu yang tidak tercatat di DTKS yang dikenal. DTKS ya, paham. Ini gimana Dinas Pendidikan buat menyikapi fenomena? Jadi begini, DTKS itu data yang dibuat oleh Kementerian Sosial. Data terpadu, data kemiskinan ya, data kemiskinan yang dibuat oleh Kementerian Sosial. Kadang masyarakat itu pengennya ada di golongan itu. Jadi dia itu tidak berada di golongan P1, P2 maupun P3, tetapi merasa dirinya tidak mampu, pengen ada di situ. Aku nggak mampu kok. Nah, supaya bisa ikut jalur afirmasi ini harus dibuktikan dengan SK-nya. Mungkin masyarakat tidak memegang SK, tapi Dinas Pendidikan kan pegang SK-nya kementerian bahwa si A, si B, si C ini yang masuk SK gitu loh. P1, P2 berapa orang, P3 berapa orang begitu. Kalau P1 sudah habis baru nanti P2, P2 sudah habis baru nanti P3 begitu. Sementara masyarakat yang tidak terdaftar di situ merasa dirinya tidak mampu, ambil jalur yang itu afirmasi, kan nggak bisa. Banyak yang apa? Rekayasa. Ya, rekayasa. Rekayasa nggak bisa, karena ini nggak bisa direkayasa karena ini SK-nya kementerian. Si orang ini sudah masuk di situ di DTKS itu tadi. Kalau dia tidak ada di DTKS nggak bisa. Dia mau apa caranya? Scan apa? Nggak ada yang di scan. Kalau dia merasa aku dapat SK Bakin dari pemerintah Kota Surakarta, ini tidak dipakai. Data SK Bakin dari Pemkot Solo itu tidak dipakai. Yang dipakai dari kementerian. DTKS itu tadi. Nggak bisa dipalsuin Pak? Nggak bisa. Ini data. Oh. Secara fisik kalian nggak bisa lihat. Yes. Ada datanya. Data ini yang bisa buka hanya Dinas Sosial. Yang mungkin Dinas Pendidikan saat seperti ini diberi akses untuk melihat. Tapi sebenarnya banyak enggak sih? Kayak banyak yang orang-orang mampu tapi masuk ke data. Ya itu kelemahan dari sebuah sistem. Yang dipandang mampu tapi ada di situ, yang dipandang tidak mampu tetapi tidak ada di dalam SK. Nah itu. Karena ini survei penilaiannya dilakukan langsung oleh Kementerian Sosial. Jadi kadang tidak melibatkan wilayah, tidak melibatkan aparat wilayah ya, kita yang ada di sini. Sehingga ya mereka buat kriteria sendiri, mereka cek sendiri. Gitu.
pertanyaan ketiga, langkah strategis yang mau diambil ke depan biar jalur afirmasinya itu bisa lebih tepat sasaran tuh? Jadi ini sudah problem lama. Kita sudah bersuara bersaran ke kementerian bahwa DTKS ini harus dikaji ulang, ditinjau ulang, disurvei ulang dengan melibatkan pemerintah daerah setempat. Karena kita yang paling paham toh warga kita kondisinya seperti apa, kan begitu. Biasanya surveinya itu hanya perwakilan dari kementerian menghubungi seseorang, misalkan Pak RT atau Pak RW, tanya-tanya Pak RT atau Pak RW, ya Pak RT atau Pak RW ini biasanya kadang oknum nih suka memasukkan saudaranya lah, adiknya, siapa lingkarannya untuk masuk ke situ. Jadi mungkin sebuah proses penilaian yang tidak baik menghasilkan output yang tidak baik. Prosesnya tadi kan kurang akurat ya, proses penilaian itu tadi, sehingga outputnya kurang baik. Yang harusnya tidak mampu malah tidak masuk, yang harusnya mampu malah masuk. Itu udah ditinjau ulang apa baru rencana itu? Kita itu sudah bolak-balik sehingga waktu Menteri Sosialnya siapa ya? Ada kok Bu Risma waktu itu. Bu Risma itu mantan Menteri Sosial ya, bikin sebuah gerakan bahwa kalau dirimu tidak merasa puas dengan apa yang ada di DTKS, boleh menyampaikan keberatan. Misalkan si X ada hotline-nya, ada caranya, ada si X ini mampu tetapi dia tidak dia ada di DTKS, itu bisa disampaikan, namanya data keberatan gitu ya. Terus tapi harus lengkap ya datanya, si X itu alamat dan ini di mana. Terus juga keberatan yang kedua bisa, saya posisi tidak mampu tapi tidak masuk di DTKS, itu pun bisa. Tapi saya pun tidak tahu sekarang itu masih berlaku atau tidak. Itu zaman Bu Risma, Menteri Sosialnya ada itu. Itu istilahnya pengajuan gakin gitu ya? Bukan ya, kalau gakin itu kan Solo ya, SK gakin itu Pemkot Solo. Jadi ya di TKS itu memang data kemiskinan ya sama lah, sama sih seperti yang masuk ke data. Langsung ke lokasi Apanya? Dari Surveinya. Jadi mereka itu punya tim ya, tim survei itu ada, tim penanggulangan kemiskinan gitu ya, di wilayah-wilayah itu sudah ada, pengurus-pengurusnya sudah ada. Saya termasuk orang yang kurang respon karena ya itu tadi untuk kepentingannya sendiri, si orang-orang yang survei ini, yang keluarga terdekatnya, circle terdekatnya yang dimasukkan. Sementara kementerian kan terimanya hanya data, mungkin tidak ada foto fisik atau apa, jadi mungkin proses penilaiannya ini yang kurang bagus. Bukan ranahnya ibu gitu ya? Kan itu ranahnya Kementerian Sosial, bukan kita. Kalau Gakin kan Pemkot Solo, jadi kita punya tim TPKkel itu ada. Udah gini Bi? Udah gini baik? Enggak suaranya? Nyampe suaranya. Mau tanya ini masuk ke tema pemerataan sistem pendidikan sekolah. Pertanyaan pertama, bagaimana menurut Anda persebaran fasilitas pendidikan di berbagai daerah di Surakarta? Misal itu di Semanggi, di daerah Pasar Kliwon, yang mungkin terpandang sebelah mata ya, dibanding di kota seperti Manahan. Jadi begini, kelemahan kita kalau kita dalam posisi tidak siap untuk ikut kebijakan zonasi. Karena apa? Persebaran jumlah sekolah itu tidak sama. Sekolah SMA itu mengumpul semua di tengah kota, di sekitar itu Banjarsari ya, Margoyudan dan sebagainya, itu kan di Banjarsari. Seperti si Pasar Kliwon nggak punya SMA. Bukan Liman Panjang, Lawean. Oh iya, Lawean. Lawean kan juga nggak punya. Punya satu di SMA 7. Nah, punya satu di SMA 7. Panjang, rebutan. Jadi persebaran
jumlah sekolahnya kan tidak merata sehingga menimbulkan masalah. Yang terjadi kalau kita ngomong tentang PPDB online-nya SMP kan harus tidak bermasalah karena jumlah sekolahnya memenuhi. Jadi di setiap wilayah ada memenuhi sehingga aman. Ya, nyaris tidak menimbulkan protes. Kemarin ada saya kan juga, kan saya dari Lawean. Mas dapatnya SMA 5. Oh, ayo Laweannya kan di Saya Pajang, SMP 9. Oh, SMP 9. Ayo, RW 2 ya. Ya. Ya seperti itu. Akhirnya kan malah dapatnya jauh. Ya karena ini tadi tidak merata jumlah sekolahnya. Faktor utamanya itu. Kan beda. SD SMP itu tidak bermasalah. PPDB online-nya SD SMP berjalan lancar mulus karena jumlah sekolahannya tersedia. Kalau ada masuk SMA dah. Mulai SMA mulai gejolak karena jumlah SMA-nya kurang di masing-masing wilayah. Ada, tapi juga persebarannya tidak merata, terkumpul di wilayah Banjarsari semua. Masuk pertanyaan selanjutnya ya Bu. Menurut Anda, apa yang Anda lihat sebagai tantangan terbesar dalam upaya pemerataan pendidikan? Ya, hal utama apa? Jumlah sekolah dulu. Kalau pemerintah mau bikin kebijakan zonasi, harusnya jumlah sekolah dulu merata di setiap wilayah. Setelah jumlah sekolahannya merata, baru sistemnya dipakai. Kan begitu. Masalah ini akan timbul terus di setiap event PPDB karena jumlah sekolahnya kan nggak nambah. Ya segitu terus, masalahnya kan sama terus. Memungkinkan nggak sih Bu kalau misalnya pemerintah bangun sekolah di Lawean? Sangat mungkin. Dulu saya pernah mengusulkan itu dan hampir diakomodir, sudah diakomodir zaman wali kotanya Mas Gibran. Kita mau buat SMA di lapangan Jegon. Oh itu. Apa yang terjadi? Masyarakat di situ menolak. Nah itulah kadang masyarakat itu mikir kepentingannya sendiri. Ini saya yang berproses. Saya ngadep langsung ke wali kota waktu itu Mas Gibran langsung menyampaikan ke gubernur supaya di Pajang ada sekolah. Sudah ditindaklanjuti sudah oke. Jadi pertemuan pertama, kedua dan ketiga dengan warga masyarakat itu tidak menerima, malah protes kalau di situ mau dipakai sekolah. Malah ada yang datang demo ke wali kota langsung. Bingung juga sama tetangga gitu. Nah, usut punya usut, ternyata yang kemarin demo, yang kemarin tidak setuju itu orang-orang yang kepentingannya terganggu. Biasanya mereka jemur batik di situ. Kan ada tukang-tukang jemur batik ya. Biasanya jemur kain-kain batik itu di situ. Nah, itulah ternyata yang menggerakkan. Artinya apa? Masyarakat itu tidak aware bahwa ini untuk kepentingan yang lebih besar. Akhirnya Pak Wali waktu itu pusing, sudah Bu nggak usah, nggak jadi bikin sekolah Bu di tempatnya Bu Siti lah. Kenapa? Masyarakatnya nolak. Isunya udah kemana-mana. Masyarakat nolak, terus akhirnya karena waktu itu gubernur sudah siap bikin sekolah di situ, akhirnya dipindahlah ke Pasar Kliwon. Nah, Pasar Kliwon yang dapat rezeki itu akhirnya sebenarnya untuk Pajang. Ya sudah, saya pun ya terserah kalian masyarakat, aku sudah berusaha memperjuangkan, kalau tidak mau ya apa boleh buat. Itulah karena ya untuk keperluan pribadi itu tadi. Sekarang kan malah akhirnya dipakai pasar darurat toh. Pasar darurat terus mereka sudah nggak bisa lagi protes. Nah, daripada dipakai pasar darurat kan mending dipakai sekolah. Tahun ini kan semestinya sudah tidak ada masalah di Pajang. Gitu. Masuk ke pertanyaan terakhir ya Bu. Bagaimana dampak kebijakan pendidikan terhadap motivasi belajar siswa menurut pengamatan Anda? Misal kalau yang dikatakan tadi kan akan ada kebijakan dulu seperti UN lagi, nanti siswanya bakal lebih semangat lagi atau malah malas-malasan. Mungkin kalau malas-malasan itu dalam maksud saya itu wadah nanti masuk ke swasta aja gitu. Gimana? Jadi begini, kalau di tempat kita itu kan ya masih pendidikan itu patokannya kan nilai itu kan masih toh. Masih. Nah, gitu. Jadi kalau tidak ada nilai yang harus diraih,
warga kita, anak-anak kita itu ya nggak akan semangat belajar. Malas loh. Toh nanti semua lulus, toh nanti semua dapat sekolah, kan begitu. Nah, kalau saya pikir nggak dapat sekolah, akhirnya ke swasta. Kalau semua orang berpikir seperti itu, tidak akan ada protes di PPDB, nggak masalah. Tapi kan semua orang pengen sekolah negeri, sebagian besar orang pengen sekolah negeri, jumlah sekolahnya terbatas, zonasinya pakai sistemnya juga zonasi. Sementara anak nggak perlu belajar begitu. Jadi saya sangat dukung kalau besok itu akan ada lagi UN, itu saya mendukung. Ya masih kejar nilai itu memang masih. Iya, aku dulu kalau dapat nilai 5 itu malu, dan orang tua nggak akan mau datang ke sekolah kalau ada rapor 5-nya, nggak mau. Jadi memang waktu itu di keluarga kami berlaku kalau sampai ada nilai 5, nilai merah kan waktu dulu. Jadi nilai yang di bawah 6 itu angkanya sampai merah, tintanya itu merah. Orang tua saya nggak akan mau ambil rapor kalau ada nilai merahnya. Itu sebenarnya ngaruh banget ya kualitas pendidikan. Ya saat sekarang ya begitu. Ganti menteri, ganti kebijakan masalahnya. Intinya tuh pemerintahan sistemnya pendidikan kita tuh belum siap menerima gitu ya. Iya, membuat sistem yang mana ini jumlah sekolahnya belum mampu, belum memenuhi. Jadi sistem itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau indikatornya sebenarnya sudah siap, sekolahan harus sudah ada di setiap kecamatan atau di setiap kelurahan. Itu kan keren. Tapi ini kan belum bisa. Kurikulum Ya itu termasuk di Indonesia kan begitu, ganti menteri ganti kurikulum, ganti menteri ganti pendidikan, ganti kebijakan, kan begitu. Seharusnya ya yang hal baik kita pertahankan, yang nggak baik kita evaluasi. Tapi di tempat kita kan masih seperti itu, ganti menteri ganti kebijakan. Belajar merdeka, kurikulum merdeka kurang cocok ya. Kalau di tempat kita itu effortnya kurang, anak-anak itu merdeka belajar juga di tempat kita. Ya kita lihat Jepang lah, anak-anak kecil sudah harus belajar mandiri, berangkat sekolah sendiri, belajar seperti itu kan karena memang di tempat dengan sistem yang baik, malah kita disuruh merdeka belajar. Itu aja Ibu ya, mungkin Ibu repot. Oke. Terima kasih banyak. Maaf ya tadi menunggu ya. Nggak apa-apa. Kami pegangan juga. Oh iya. Oke, ajain teman-teman nyawi tangan di sini. Oke. Thank you. Terima kasih ya. Sebagai mahasiswa ADMI yang peduli terhadap dunia pendidikan, kami merasa penting untuk tidak hanya mendengar dari sisi pembuat kebijakan, tapi juga dari mereka yang menjalankan kebijakan tersebut di lapangan. Setelah berbincang dengan DPRD dan mendapatkan gambaran dari sisi legislatif, kini kami mengajak Anda untuk mendengarkan langsung pandangan dan langkah nyata dari Dinas Pendidikan. Selamat siang Ibu. Bisa perkenalan dulu Ibu. Perkenalkan, nama saya Ani Indriani. Saya di sini sebagai Kepala Seksi Manajemen dan Peningkatan Mutu Pendidikan. Di ngurusi yang SMP, Sekolah Menengah Pertama. SMP negeri ya Ibu ya? Ya negeri swasta. Oh negeri swasta, iya. sama ya. Kami bertiga mahasiswa dari ADMI mau wawancara Ibu terkait sistem pendidikan di sekolah negeri. Sekolah negeri aja? Sekolah negeri aja, tidak pakai swasta. Ada 3 tema Ibu. Yang pertama itu zonasi, yang kedua afirmasi, yang ketiga itu pertanyaan fasilitas umum, pemerataan umum. Langsung aja ya Bu ya. Dari zonasi dulu ya Bu ya. Kok bisa sih di sistem zonasi itu ada yang istilahnya titip
titik kakak gitu nanti biar Titik kakak. Ya, saya luruskan dulu ya. Ya. Untuk tahun ini itu istilah kami tidak lagi zonasi atau PPDB, penerimaan peserta didik baru, tapi istilahnya adalah SPMB, sistem penerimaan murid baru. Itu satu. Yang kedua, sistem kami tidak zonasi, tapi sistem kami adalah domisili, di mana dasarnya sama-sama kakak. Dasarnya sama-sama kakak, tetapi kakaknya ini sebagai dasar bahwa orang tersebut berdomisili di wilayah Kota Surakarta. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak ada titip kakak. Karena kalau SHDK, status hubungan dalam keluarga di dalam kakak itu adalah famili lain, itu dianggap kakaknya luar kota, jadi tidak kakak dalam kota. Gitu. Tapi kalau itu anak kandung, cucu kandung, maka dianggap sebagai hubungan dia memang tinggal di dalam Kota Surakarta. Gitu. bisa diluruskan Bu, domisili itu kayak gimana? Domisili itu orang yang bertempat tinggal di wilayah Kota Surakarta. Dibuktikan dengan adanya kartu keluarga. Gitu. Jadi tidak ada yang nitip kakak itu, tidak ada, karena semua dasarnya resmi. Kakak kan yang mengeluarkan Disduk Capil, nah, dan itu resmi. Berarti dia dinyatakan berpindah memang di wilayah Kota Surakarta. Kalau dari Solo terus pindah ke umpamanya dekat SMA 7 itu, bisa itu? Kalau SMA 7 masih wilayah Solo kan nggak masalah, tapi nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ya harusnya kalau yang SMA kan 1 tahun, kakaknya harus 1 tahun. Jadi kalau pindahnya mendadak gitu kan nggak bisa. Kalau masuk SMA ya, ini kita bicara kalau masuk SMA. Kalau bicara SMP yang penting dia kakaknya Kota Surakarta. Maksudnya itu apa? Para murid sama masyarakat itu masih bisa mencurangi gitu? Nggak bisa, nggak bisa. Karena kita itu sekarang sistemnya tuh terbaca, gitu. Terbaca oleh semua orang. Bahkan kita dipantau oleh Ombudsman, KPK, gitu, Inspektorat juga. Bahkan kita ada namanya Fakta Integritas. Di dalamnya kita dipantau oleh Inspektorat, gitu. Jadi kalau misalkan ya, kan dasar kita dapodik nih. Di dapodik itu kan ada alamat tempat tinggal sesuai dengan kakak. Oh iya, ada. Nah, kan data sudah tertanam di situ. Jadi kalau mau memperbarui harus ada bukti, hitam di atas putih, gitu kan. Buktinya apa? Kakak. Kakak itu harus resmi dikeluarkan oleh Dukcapil, gitu loh. Gitu. Kenapa harus setahun Ibu? Kenapa enggak lebih lama gitu? Lebih lama? Berapa tahun? Lah kalau dia memang baru pindah gimana? Masa nggak boleh gitu? Maksudnya kan kalau 1 tahun masih bisa dicurangi gitu? Curanginya gimana? Ya dasar kita adalah dokumen. Dokumen kakak. Kalau itu dicurangi kan nggak bisa karena data itu sudah ada di Dukcapil, gitu loh. Nanti kan ada scan barcode sekarang. Apa memang betul itu wilayah penduduk Kota Surakarta kan terbaca di situ juga. Susah. Belum lagi nanti di cross check dengan dapodik. Dapodik itu kan selalu update setiap semester. Setiap 1 semester diupdate. Apakah ini anak Kota Solo atau berpindah atau di mana kan sudah update. Jadi cross check kita bukan hanya kakak tapi juga dengan dapodik. Di mana dapodik itu sudah tertanam di sistemnya gitu. Oh gitu. Jadi kalau SMA saya nggak tahu ya, tapi kalau SMP seperti itu. Masuk SMP atau masuk SD seperti itu. Jadi ada bagian untuk kalau zaman dulu namanya zonasi, sekarang domisili. Gitu. Kenapa sih kok diubah gitu sebenarnya itu? Sebenarnya nggak diubah juga ya, masih sama, cuman perbedaannya adalah perbedaan istilah saja. Kalau zaman dulu kan di zona, contoh misalnya SMP 1 nih, SMP 1 tuh hanya penduduk warga sini yang bisa milih sini gitu. Ya, itu. Kalau tahun ini enggak. Tahun ini tuh selagi dia warga Kota Surakarta boleh memilih dimanapun. Di sini boleh, di SMP 20 boleh. Yang penting dia warga Kota Surakarta. Jadi tidak ada zona-zona. Kalau zaman dulu ada zona-zona. Sistem itu Bu, UN itu kenapa UN dipindah ke sistem zonasi? Sekarang UN enggak ada. Ujian nasional itu enggak ada, udah lama dihilangkan. Nah, ya itu kenapa gitu? Karena kalau itu kan keputusan permen ya, keputusan pengadilan ya, bahwa memang ujian nasional dihilangkan gitu. Jadi kita nggak pakai dasar itu. Yang kita pakai untuk jalur prestasi adalah tes. Kita adakan tes CBT namanya. Jadi tes kemampuan akademik TKA yang menggunakan sistem CBT. Di tahun ini kita kemarin khusus untuk SMP ada tes prestasi di mana anak mengerjakan prestasi secara mengerjakan tes akademik ditambah nilai konversi dari piagam yang dimiliki.
Itu jalur prestasi seperti itu. Beda ya berarti. Beda. Jadi gini, SPMB itu ada beberapa jalur. Oke. SD itu ada domisili, ada afirmasi, ya, ada perpindahan orang tua. 3. Hampir sama ya? Sama. Ya, sama dengan SMA. Kalau SMP itu ada domisili, ada afirmasi, ada perpindahan orang tua, ada prestasi. Tambah satu lagi ada SKO. Kita punya sekolah khusus olahraga. Oh gitu. Tuh, jadi jalurnya masing-masing. Nah, kalau kita mau bicara KK, bicara kita adalah jalur domisili. Kalau bicara siswa tidak mampu, kita bicaranya afirmasi. Siswa disabilitas, bicaranya afirmasi. Jadi afirmasi ini terdiri dari siswa tidak mampu ditambah siswa disabilitas. Tapi disabilitas ini kan macam-macam nih. Ada disabilitas fisik, ada disabilitas intelektual. Nah, kami di Kota Solo itu ada namanya PLDPI, Pusat Layanan Disabilitas dan Inklusi. Di mana di situ siswa yang mau masuk afirmasi yang disabilitas harus melalui tes assessment di PLDPI, gratis, nggak usah bayar. Nah, nanti dia IQ-nya berapa? Kalau 70 ke bawah itu tidak bisa di sekolah reguler. Jadi di bawah 70 nggak bisa. Bukan, harus di SLB. Boleh ya, di sekolah luar biasa. Swasta sama SLB beda. Kalau swasta itu sekolah swasta. Negeri itu ada negeri swasta. Negeri, sekolah negeri, SD negeri, SD swasta. SMP negeri, SMP swasta. Gitu. Ya, sama dengan kuliah kan juga gitu kan. Seperti itu ya. Ada lagi? Jadi dasarnya dari UN ke zonasi itu sebenarnya itu apa sih gitu kok? Oh, itu kementerian. Kita mengacunya ke aturan menteri. Kalau yang terbaru ini kita mengacunya ke Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Kalau SPMB dulu ya beda lagi aturannya. Nanti dicari searching di Google banyak lah. Gitu. Kalau mungkin menurut data ya, kalau menurut data itu lebih efektif UN apa zonasi sih sebenarnya, apa domisili ini? Ya ada plus minusnya ya. Minusnya ya. Sebenarnya untuk SPMB jalurnya sudah komplit kok. Kalau kita bicara domisili, bicara tempat tinggal, berarti ada bagian khusus untuk domisili. Kalau kita bicara tidak mampu, masuk afirmasi. Kita bicara orang berprestasi, masuk jalur prestasi. Jadi sudah ada porsinya masing-masing. Jalur mutasi ini untuk para ASN yang pindah tugas ke sini dan sebagainya, sudah ada porsinya masing-masing. Gitu. Jadi sudah pas. Dan domisili itu persentasenya paling tinggi. Ada sekitar 45-70%. Karena untuk mengakomodir warga Kota Solo. Masa anak Solo nggak bisa sekolah di Solo kan kasihan, gitu loh. Karena pemerintah Kota Solo mendirikan sekolah adalah untuk memfasilitasi anak-anak yang ada di Solo kan gitu. Tapi kan kalau mungkin dari SMA itu kan SMA-nya nggak rata ya. Nah, karena SMA itu tidak di bawah kami, SMA itu di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Jadi kalau mau tahu tentang SMA bisa ke Cabdin wilayah 7. Sebelahnya Bang BI itu, Bang BCA. Okay. Jadi sini BCA, sebelah timurnya. Jadi kalau bertanya tentang PPDB atau SPMB SMA, SMK, tanyanya ke sana. Kalau SMP udah rata ya Bu ya? Ya, insya Allah sudah, karena kami kan per wilayah, kebijakannya ada di wilayah, ada di kota, ada di kabupaten. Jadi insya Allah sudah mencakup semua itu. Nah kalau provinsi itu mencakup seluruh provinsi Jawa Tengah gitu loh. Susah ya. Ya, jadi mungkin bisa jadi anak Kota Solo nggak dapat sekolah di Solo karena yang Karanganyar lebih dekat gitu, mungkin bisa jadi kan begitu. Karena luang lingkupnya meliputi provinsi Jawa Tengah. Kenapa nggak seharusnya sebelum zonasi itu di sekolah diratain dulu apa gimana? Nah, kalau SMP jelas sudah nggak masalah, SD juga nggak masalah. Itu wewenang kami. Kalau wewenang SMA tanya ke SMA ya. Oke. Ya, tapi tahun ini insya Allah pemerintah kota sudah mengusulkan ada SMA baru di dekatnya mana itu daerah Karangasem. Cuman kan belum, lahan sekarang kan susah kalau cari di Solo lahan yang luas paling tidak sekian ribu meter persegi kan susah gitu. Beda, sebenarnya pemerintah sudah mengupayakan. Jadi kalau misalkan mau bertanya terkait SPMB mana dulu nih? Kalau SPMB SD SMP tanyanya ke Dinas Pendidikan Kota ya. Tapi kalau SMA SMK tanyanya ke Cabdin wilayah 7. Gitu. Oke. Nah, ada lagi Afirmasi ya. ya boleh. Afirmasi ya Bu ya. Masuk ke afirmasi ya. Oke. Pas pelaksanaannya tuh jalur afirmasi itu menyarankan calon murid DTKS. ya
dari keluarga tidak mampu dan Ya. tercatat dalam DTKS Ya, itu oke. gimana proses verifikasi? Jadi kami itu bekerja sama dalam SPMB ini bekerja sama dengan Dukcapil. Oke. Jadi nanti Dukcapil itu di sistem, kalau kita ada kakak yang meragukan, kita lempar nih ke bagiannya Dukcapil. Dia yang akan verifikasi apakah kakak ini benar atau tidak. Itu di sistem sudah seperti itu. Nah, kalau bicara tentang afirmasi, tentang keluarga tidak mampu. Afirmasi ini kan ada dua nih. Ya. Dari keluarga tidak mampu dan disabilitas. Oh ya. Kalau tidak mampu, datanya itu adalah data dari Dinsos. Jadi kita minta data dari Dinsos, anak-anak yang masuk P1 itu prioritas 1, nilainya paling tinggi. Karena paling miskin nih. Oke. Ya, jenjangnya berapa gitu ya. P2, P3. Nah, kalau yang P4, P5 itu sudah rentan, sudah mau mendekati nggak migrain lah gitu ya. Nah, kan ini yang paling miskin itu P1, prioritas kita P1, kemudian P2, P3 gitu. Jadi data sudah ada di sana, tinggal input aja di sistem. Jadi nanti anak yang tidak miskin nggak bisa daftar di situ karena nggak bisa daftar di jalur afirmasi karena datanya nggak ada. Gitu. Berarti datanya buat data DTKS itu Kita kerjasama dengan Dinsos, minta ke Dinsos, gitu. Jadi nanti anak itu harus tahu nih miskin nggak? Soalnya ada nih, anak mau daftar di Gakin ternyata pegangannya iPhone. Siswa loh. Banyak itu. Nah, tapi kalau nggak ada di DTKS kan nggak bisa, gitu loh. Karena yang kita tahu adalah DTKS itu datanya sudah melalui proses survei, apakah dia benar-benar miskin, apa tidak, home visit mungkin gitu. Dan itu datanya update setiap 1 semester dan ada keputusan wali kotanya gitu. Jadi dasar kita sudah kuat sekali. Tapi kalau mendengar isu banyak ya yang manipulasi data DTKS. Tapi kalau di Solo kayaknya nggak ada deh. Yang SMP nggak ada. Yang SMP Kalau nggak ada ada. seperti itu ya. Karena itu tadi dasar kita adalah dari dinas. Jadi kita itu ada SK namanya, SK dari Pak Wali Kota, di mana SPMB ini terdiri dari itu tadi, dari Dukcapil, kemudian dari Dinsos, kemudian dari Diskominfo juga kita libatkan. Diskominfo adalah terkait jaringan dan lain sebagainya, akses untuk lamannya dan lain sebagainya. Kemudian kita kerjasama dengan UNS terkait pengadaan aplikasinya. Kemudian dengan Dispora juga terkait untuk SKO. Jadi data-data sudah clear, nggak masalah. Dapodik kan sudah update nih. Data dari SD masuk, terus data yang tidak mampu dari Dinsos masuk. Jadi mereka itu misalkan tinggal klik gitu ya, itu sudah ada bread gitu, datanya muncul. Iya, jadi nggak bisa orang tahu-tahu saya daftar Gakin, saya merasa miskin loh gitu. Nggak ada verifikasi nggak bisa. Otomatis sudah terverifikasi di sistem gitu. Kalau alternatif buat yang nggak ke data itu gimana Bu, yang mau ngajin itu kayak gini? Ya ini untuk edukasi ke masyarakat ya, jauh-jauh hari sebelumnya jangan sampai ketika SPMB baru bilang saya miskin gitu loh, jangan sampai seperti itu. Justru untuk mengatasi itu kita harus punya data yang memang valid dari pihak yang berwenang yang sudah melakukan survei, melakukan cross check berulang kali gitu loh. Jadi dari kesadaran masyarakatnya sendiri. Iya, kalau memang dia merasa miskin segera dong, jangan kalau SPMB aja gitu kan. Tapi yang dicek sebenarnya apa aja sih Bu? Kak dengar-dengar tuh kayak rumahnya jelek terus Enggak pendapatan juga ada survei kali itu ya. Jadi contohnya cross check kita data itu sampai pendapatan 500.000 per ini gitu. Seperti banyak lah. Kalau mau tanya terkait apa yang kategori P1 P2 tanyanya ke Dinsos. Karena sana yang berwenang untuk itu gitu. Kita mintanya, saya minta nih yang paling miskin di Kota Jakarta mana gitu. Itu yang paling diutamain berarti yang Iya, P1 itu paling miskin. Bisa jadi rumahnya cuman seukuran kamar mandi. Kamar ibunya sama ininya cuma dikasih kain gitu membatas gitu ya. Di situ tempat cuci piring juga di situ, tempat ini di situ ada loh gitu seperti itu gitu. Manipulatif susah ya Bu sekarang ya? Enggak, karena data kita susah banget. Karena data kita sudah masuk di sistem itu data dari Dinsos. Iya. Jadi kalau misalkan ngaku-ngaku saya miskin mau klik jalur afirmasi nggak bisa. Soalnya dulu banyak ya. Saya disabilitas nih, saya mau periksa nggak bisa karena data sudah melalui assessment gitu loh. Jadi tidak sembarangan orang lah saya lupa tidak di assessment. Oh ya coba kenapa masalahnya? Karena saya bukan warga Solo, oh ya nggak bisa gitu kan. Seperti itu. Jadi sudah tersistem dengan sangat baik gitu. Jadi tidak asal orang saya disabilitas nih. Terus saya daftar melalui jalur disabilitas itu nggak bisa. Harus ada assessment iya. Dan assessment itu dilakukan beberapa bulan sebelum SPMB. Gitu.
lanjut terakhir ya. Tema yang pemerataan sistem pendidikan di wilayah Solo ya. Menurut Anda bagaimana persebaran fasilitas pendidikan di berbagai daerah di Surakarta? Kalau di Solo nggak terlalu banyak masalah Mas, boleh muter lah. Sekolah di Solo tuh SMP-nya wis tingkat kabeh. Terus ada yang sudah punya AC semua, bahkan SMP 13 itu ber-AC semua. 13. SMP 13 itu ber-AC semua, tahun ini dapat bantuan 48 AC. Komputer juga banyak, minimal 30 itu pasti sekolahan itu. Komputernya minimal Core i3 dah. Minimal itu. Kalau di Solo nggak terlalu Mas, mungkin kalau di daerah-daerah gitu penyebarannya kurang. Karena apa? Sekarang kalau Solo cuma berapa sih luasnya? 46 km persegi tuh. Cuman sekian loh. Jadi sejauh-jauhnya kota Solo itu dekat nggak? Dekat. Coba kalau ke Karanganyar, Kenjuwangi, Boyolali, Nogosari, kemana? Coba bayangin. Boyolali itu termasuk daerah Ampel tuh Boyolali. Jauh loh. Terus Mas Yogi, Boyolali kan dine Mas Yogi sing paling waduh. Daerah Boyolali. Juwangi itu. Yang sulit air tuh. Juwangi masih masuk. Boyolali itu. Perbatasan nanti Mas. Purwodadi. Iya. Itu masih masuk Boyolali. Lah Solo cuma 46 km persegi. Cuma gitu tak gitu loh. Pasti pemerataan bagus itu lah ya. pasti ya bagus lah. Insya Allah bagus. Kalau tantangannya yang terbesar dalam upaya pemerataan pendidikannya itu apa? Pengembangan SDM, kalau saya lebih ke SDM. Masnya pernah SMP? Suka pelajaran karena apa? Karena gurunya atau karena mata pelajarannya? Gurunya kan? Iya, saya pernah jadi guru soalnya. Oh, di mana Ibu? Saya guru dulu matematika di SMP 2. Ya, matematika saya tuh susah. pengen bilang ini, anak-anak pengen pintar matematika nggak? Syarat pertama harus cinta sama gurunya. Kenapa kalau nggak cinta sama gurunya dia nggak ngapain lihat wajah gurunya aja sudah males gitu loh. Tapi kalau sama gurunya udah seneng, diajak friendly sama murid-muridnya, pasti dia dengerin walaupun tidak mudeng, tapi dia mau dengerin gitu. Maka yang penting adalah kompetensi guru itu betul-betul harus ditingkatkan. Kompetensi kepala sekolah betul-betul harus melaksanakan 8 standar pendidikan dengan sebaik-baiknya supaya sekolah itu betul-betul bagus gitu. Dari gurunya dulu ya. Karena sebenarnya apapun kondisi sekolahnya, kalau SDM gurunya nggak bagus, sami mawon. Karena anak-anak di situ belajar adalah dengan para guru, ya nggak? Bayangkan dia 8 jam di sekolah, guru ini hanya KB sekolah jam pertama kali jam terakhir. Kira-kira pengen colok ora? Iya, benar. Iya. Maka dari itu sebenarnya bagaimana mengajarkan guru agar mengajar secara humanis, secara menyenangkan, bahwa pelajaran itu sebenarnya mudah gitu loh, bisa dipahami dengan baik kan gitu. Matematika nggak ada yang sulit gitu loh, nggak ada. Itu yang harus dimunculkan dulu supaya ketika kita berangkat ke sekolah itu kangen gitu loh. Anak-anak berangkat ke sekolah kangen. Kalau gurunya nyenengin kabeh kan ya kan, friendly sama murid-muridnya gitu kan, nyenengin toh. Guru swasta Ya biasa anak SMP Ya sama, cuman kan kalau guru negeri kan melalui proses seleksi untuk menjadi PNS harus punya kompetensi A, B, C, D kan gitu. Tapi iya sih, dulu emang gitu sih. Iya, makanya kamu pernah jadi murid, Bu Ani pernah jadi murid, pernah jadi guru, kamu pernah jadi guru kan. Jadi saya bisa cerita gitu. Bagaimana guru biar dicintai oleh muridnya itu harus ngajar dengan sepenuh hati. Jadi kompetensi guru yang harus betul-betul ditingkatkan untuk mengajak anak sebagai sahabat. Bayangkan di rumah orang tua nggak pernah pulang kamu sudah tidur ya. Begitu di sekolah ketemu guru nganyelke, kira-kira apa pelariannya gitu ya. Sebenarnya itu poinnya. SDM dulu ya Bu ya? Ya SDM dulu. Tahu cerita Laskar Pelangi? Oke. Tahu kondisi sekolahannya seperti apa? Senang. Tapi ketika gurunya humanis, gurunya menyenangkan, dia bisa menjadi pengarang yang besar gitu. Artinya seperti apapun sarana prasaranamu, kalau tidak ada manusia yang kamu ajak sharing, kamu ajak bicara, nggak bisa. Ya. Apalagi guru yang seperti itu ditambah dengan sekarang program pemerintah sekarang adalah apa? Coding, AI, SMP loh sekarang sudah itu. Kemudian ada deep learning atau pembelajaran mendalam. Sekarang fokusnya di tahun ini itu kurikulumnya. Jadi anak-anak kami di Solo kemarin sudah tahun ini bulan Juli kemarin baru pulang dari Jepang, juara 1. Ada yang medali emas, kemudian medali emas dari SMP 1, medali perak SMP 3, medali perunggu dari SMP 4. Kalau 2-3 orang Solo semua? Ya,
juara di Jepang itu STEM. Lomba apa Ibu? Lomba terkait dengan coding AI STEM, scientific, Internasional teknologi. Iya, internasional. Keren. Ya, dan tahun-tahun ini kita sudah di Finland, kita juga juara, di Korea Selatan juga, kemarin terakhir di Jepang, Singapura juga. Jadi inovasi dinas pendidikan ini yang kita bangkitkan. Dan Juli kemarin baru saja pulang nih, oleh-olehnya masih ada di sini. Itu yang medali emas SMP 1, medali perak SMP 3, dan medali perunggu ada di SMP 4. Kalau yang SMP warga itu matematik, juara 1 juga. SMP warga. Ya, Sampai Ibu. gitu. Lanjut Ra. Pertanyaan terakhir untuk tema pemerataan sistem pendidikan. Menurut Anda, bagaimana dampak kebijakan pendidikan terhadap motivasi belajar siswa? Ya itu tadi, kebijakan sebaik apapun, kalau manusia yang melaksanakannya tidak dilaksanakan dengan baik sama saja sebenarnya. Karena kebijakan apapun itu kan barang mati ya sebenarnya, barang mati. Ini tidak akan bekerja kalau manusianya tidak menjalankan dengan baik gitu kan. Orang mau bicara kurikulum A jelek, kurikulum B baik. Sebenarnya semua kurikulum itu tujuannya baik, sebenarnya tujuannya semua baik. Tergantung bagaimana melaksanakannya. Nah, kalau sekarang kita mengacu ke pembelajaran yang baru, lebih menerapkan ke teknologi, ini kan sudah mengikuti perubahan, memang harus berubah gitu loh. Untuk mengejar 4.0 itu memang kita harus mau berubah, karena sesungguhnya kehidupan itu adalah perubahan itu sendiri kan, setiap saat mesti berubah kan gitu. Nah, bagaimana mengajarkan guru dulu untuk mempunyai cita-cita sebagai guru yang profesional yang baik, yang bisa AI, bisa coding, bisa PM kan gitu, bisa memberikan pembelajaran mendalam kepada murid-muridnya gitu kan. Contoh sederhana lah, saya guru matematika, jadi saya tanya, kalau guru dulu bertanya kan gini, 1 tambah 3 berapa? Jawabannya cuma 1, 4 gitu kan. Kalau sekarang nggak gitu, titik-titik tambah titik-titik sama dengan 4. Ada opsi Nah, lain. setiap murid jawabannya bisa sama, bisa berbeda, ya kan? Ada yang menjawab 1 tambah 3, ada yang menjawab 5 ditambah 1 tambah negatif 1, ya kan? Ada yang 4 ditambah 0 gitu kan? Ada 6 tambah negatif 2, bisa juga gitu loh. Seperti itu. Jadi siapa yang harus pintar? Gurunya kan? Karena murid itu punya kemampuan berpikir yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Kalau dulu Bu Ani jadi guru bilang, seandainya Bu Ani malaikat pun, saya tidak akan bisa membuat kamu nilainya matematika 10 semua. Kenapa? Karena takdir kamu sendiri-sendiri. Iya sih. Kamu ada yang jadi ini pintar matematika, ya jadi ini pintar. Ini kok temen-temen bijinya gitu loh, ya kan? Kemampuan dasar harus dipenuhi kan gitu. Maksud saya SMP bisa baca tulis kan lucu, ya kan? SMA nggak bisa baca tulis kan, terus gimana gitu? Kecuali dia disleksia gitu. Itu mas poinnya. Jadi guru-guru harus belajar. Maka dari itu ini guru-guru ini bulan-bulan ini sedang dilatih untuk mengikuti pelatihan coding AI, coding dan kecerdasan artifisial ditambah dengan PM, pembelajaran mendalam. Dan ini program dari kementerian yang baru, Kemendikdasmen yang baru. Itu ya. Baru terus ya Ibu ya. Baru terus. Karena memang kita harus update kan. Jangan sampai muridnya iso coding, gurunya tak iso, takoki bingung gitu kan. Gitu. Yang lainnya sudah bikin mobil gitu, kita hanya lihat aja gitu kan. Yang lainnya mobil sudah driver nggak usah nyetir, tinggal tidur dia jalan sendiri. Iya sih. Nah kita masih ini kan gitu. Jadi ketertinggalan ini harus segera dikejar. Kalau tidak kita siapa? Yang terakhir Ibu, Apa? kita sebagai masyarakat ya, lihat update sistem pendidikan itu dari mana sih Bu? Dari sekarang laman-laman pendidikan banyak. Ini kementerian mau buka rumah pendidikan yang terbaru. Nanti di situ ada siswa, ada guru, ada pelatihan-pelatihan yang bisa diambil oleh guru gitu. Ini baru mau dibangun, tapi sudah ada konsepnya, sudah bisa masuk, tetapi belum komplit. Tapi di laman kementerian udah banyak. Mau buka aja Kemendikdasmen gitu. Nanti di situ ada link-linknya lah, banyak di situ. Mau tahu tentang SPMB di situ ada. Sudah. Itu aja Ibu. Ya, Terima kasih. mohon maaf ya tadi dijanjiin jam 1 karena kita harus menyelesaikan masalah yang ada, jadi Yang ganggu sebenarnya kita ya. ya nggak apa-apa, senang membantu ya. Terima kasih Bu. Yeay.